Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dari materi yang nanti akan disampaikan diharapkan kalian bisa mengamati teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan limbah keras. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik bahan limbah keras organik. Yang ketiga adalah kalian mampu membuat rancangan sebuah produk kerajinan dari bahan limbah keras organik berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan informasi yang didapat. Anakku sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bahwa untuk membuat sebuah kerajinan diperlukan sebuah teknik dasar pembuatan kerajinan. Ini sudah sempat kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Saya mengingatkan bahwa teknik-teknik dasar tersebut ada 4 teknik. Yang pertama adalah membentuk, yang kedua adalah menganyam. Ini digunakan untuk bahan-bahan yang berbentuk serat. Yang ketiga adalah teknik menenun. Ini digunakan untuk bahan-bahan kerajinan yang berbentuk benang. Yang terakhir adalah teknik mengukir. Umumnya ini digunakan untuk bahan-bahan yang padat, ya, contohnya kayu, atau juga bisa yang nanti kita akan praktekkan adalah sabun. Berikutnya, coba silakan kalian amati bahan-bahan limbah keras yang ada pada slide ini. Anakku sekalian, ada 5 bahan limbah keras yang paling dicontohkan. Yang pertama kerang, yang kedua batok kelapa, yang ketiga kayu, 4 cangkang telur, dan terakhir adalah sisi ikan. Nah, dari bahan-bahan limbah keras yang ada ini, apa gambaran kalian tentang bagaimana apa yang akan kita buat dengan bahan-bahan yang ada tersebut? Nah, dapatkah kamu ungkapkan apa kira-kira yang ada pada angan-angan kita untuk menciptakan suatu kerajinan dari bahan yang tadi sudah bahan dicontohkan? Berikutnya, seorang desainer terkemuka namanya Victor Papamet mengungkapkan sebuah skema proses perancangan berkelanjutan, yang mana beliau menyampaikan bahwa membuat sebuah produk harus memperhatikan bahwa rancangan produk tersebut tidak hanya bermakna sesaat, tetapi masih dapat digunakan lagi setelah penggunaan pertama. Ini bermakna, ini maksudnya adalah jika kita membuat produk kerajinan, sebuah wadah serbaguna, jika wadah serbaguna telah selesai pada fungsi pertama, maka wadah tersebut hendaknya tidak langsung dibuang, tetapi masih memiliki fungsi yang kedua, seperti sebagai kap lampu. Ya, anak sekalian, jadi harapannya adalah segala sesuatu kerajinan yang pernah kita buat itu nantinya tidak berujung pada, mohon maaf, tempat sampah atau tidak bermanfaat lagi. Jadi contoh
yang paling simpel yang tadi sudah diungkapkan, bahwa kalau kita punya sebuah wadah itu sudah kita pakai pada manfaat yang pertama, contoh tempat air mineral ya, maka tempat air mineral itu bisa kita fungsikan untuk fungsi yang kedua. Contoh kita rubah fungsinya menjadi sebuah pot bunga, nah seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Victor Papanek. Berikutnya anak-anak, ada sebuah contoh lampu batok kelapa. Ini urutan dalam bagaimana menciptakan sebuah ide ya. Contohnya yang paling dicontohkan di sini adalah lampu batok kelapa. Apa awal yang harus kita lakukan untuk menciptakan suatu produk kerajinan? Yang pertama adalah kita pikirkan terlebih dahulu adalah metodenya. Apakah dia dibahat atau diamplas atau diukir. Nah, untuk contoh saat ini itu memerlukan 3 metode. Apakah kita punya kemampuan ke arah itu? Kalau kita punya, maka kita bisa punya angan-angan untuk membuat lampu batok kelapa ini. Yang kedua, asosiasi. Desain dan mengevaluasi kualitas lampu batok kelapa yang kita buat. Jadi kita harus punya asosiasi tentang desain bagaimana yang akan kita buat untuk batok kelapa kita. Yang ketiga adalah estetika, yaitu memadukan padanan hiasan, membentuk ukiran, dan memadukan warna. Anak-anak sekalian, baik atau tidaknya produk kerajinan kita itu salah satunya adalah tergantung bagaimana hiasan yang kita sertakan dalam kerajinan yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan estetika yang ada pada produk kerajinan yang kita buat. Berikutnya, kebutuhan. Lampu, alat ukur, parang, amplas, dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan alat yang kita gunakan ya, alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat batok kelapa ini ya. Membuat lampu batok kelapa ini. Yang berikutnya, teresis, yaitu terjadinya perubahan fungsi limbah batok yang biasanya dijadikan arang dapat dijadikan lampu yang indah. Nah anak-anak, ini tergantung pada jiwa seni kalian. Seandainya kalian belum ada jiwa seni ke arah itu, mungkin benar apa yang disampaikan di telesis, bahwa batok kelapa mungkin hanya akan menjadi sebuah batok kelapa yang tidak ada fungsinya. Nah seperti itu ya. Tapi karena ada jiwa seni dan kemampuan untuk merubah bahan menjadi sebuah produk kerajinan, maka akan menjadi sebuah lampu batok kelapa yang indah seperti ini. Yang paling akhir yaitu kegunaan. Sebagai lampu yang menerangi ruangan, bisa juga sebagai hiasan di dalam rumah. Jadi ingat anak-anak, sebuah produk kerajinan dibuat harus punya manfaat atau kegunaan, sehingga kerajinan itu nantinya akan bisa istilahnya ya, memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya, dari apa yang telah kita paparkan tadi, coba sekarang ungkapkan perasaan kalian. Agar dapat menciptakan karya seni yang baik dan bermanfaat, kita harus memperhatikan 6 tata kelola desain yang berkelanjutan yang diungkapkan Dr. Papanek. 6 tata kelola desain tersebut membutuhkan ketelitian, keterampilan, keahlian, kreativitas, dan
kesabaran. Ya anak-anak, ini sangat dibutuhkan ya. Jadi kalian harus benar-benar melakukan 6 tata kelola ini untuk memulai pembuatan kerajinan. Ya anak-anak, mari kalian amati gambar-gambar berikut. Ya, Pak Andi punya 3 gambar, yang ketiganya sebenarnya sama ya. Ketiganya adalah sebuah pot yang berasal dari bekas botol air mineral. Secara sesama bahan-bahan limbah keras yang sudah diolah menjadikan bahan baku untuk kerajinan. Perhatikan bentuknya dan ciri-cirinya. Selanjutnya pelajari alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan limbah keras tersebut. Ya, jadi kira-kira alat dan bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan pot seperti yang ada pada contoh ini. Ya anak-anak, ini adalah akhir dari pertemuan kita ya. Nanti silahkan kalian lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada di video ini, sedangkan jawabannya silahkan kalian masukkan ke form Google yang ada pada bagian bawah video ini. Ya, pertanyaan pertama. Di sebelah kiri bukan termasuk dasar pembuatan kerajinan. Jadi ada berapa dasar tadi anak-anak? Ada 4 dasar. Ya, yang sebelah kanan itu jawaban A, B, C, D. Manakah yang bukan? Soal nomor 2. Hal yang membahas keindahan. Bagaimana keindahan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh manusia, dan bagaimana kecantikan dapat dibentuk adalah makna dari kegunaan, kebutuhan, estetika, atau metode. Ini juga sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Silahkan kalian pilih jawabannya dan masukkan ke form Google yang ada pada akhir tayangan ini. Nah anakku sekalian, kiranya cukup sekian dulu pertemuan kita saat ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa tidak usah keluar rumah jika memang tidak sangat penting. Sekian dulu pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.